Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barusan Dang Aldi ya kita manggilnya Dang Aldi. Dang Aldi Gawuh gitu ya. Tadi bertanya tentang terkait dengan peran pemuda dalam kacamata Islam, mungkin begitu Ustaz. Ya kan, bahwa yang harus kita pahami bahwa yang disebut dengan pemuda itu ada rijalul ghad. Dia ini, kaum muda ini adalah rijalul ghad. Jadi pemuda-pemuda masa depan lah yang akan mengisi estafeta perjuangan para pendahulunya. Nah, lalu bagaimana pemuda dalam kacamata Islam? Nah, ini yang menjadi memang kalau saya lihat tren saat ini sebenarnya sudah mengarah ke hal yang positif dengan adanya gerakan pemuda hijrah, terus gerakan-gerakan insaf atau gerakan-gerakan kembali back to agama. Nah, mudah-mudahan ini sebagai angin segar bahwa mudah-mudahan ke depan kita tetap optimis selagi pemuda-pemudanya masih senang dengan agamanya. Insya Allah sejauh itu juga negara kita yang kita cinta, Indonesia, ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengaca kepada Islam, sejarah misalkan mencatat bahwa yang menyangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah itu adalah para pemuda-pemuda tangguh. Di sana ada Ali bin Abi Thalib, di sana ada Sa'ad bin Abi Waqqas, di sana ada Usamah bin Zaid, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh muda yang memang memiliki peran penting dalam perkembangan Islam pada masa itu. Kenapa pemuda pada masa itu memiliki integritas yang luar biasa? Kalau saya cermati, tiada lain dan tiada bukan integritas yang dimiliki oleh para pemuda pada generasi Rasulullah SAW itu karena haus akan mencari kebenaran. Sehingga memang kalau kita kontekskan dengan saat ini, dengan adanya gerakan-gerakan pemuda hijrah fest dan lain sebagainya, kaum milenial yang pakaiannya mungkin celana levis dan lain sebagainya, tapi di saku-saku mereka itu adalah mushaf Al-Quran. Ini merupakan cerminan bahwa anak-anak muda milenial sekarang juga memiliki integritas yang luar biasa untuk agamanya. Nah, mudah-mudahan Sa'ad bin Abi Waqqas, Usamah bin Zaid pada masa lalu juga hadir pada masa sekarang, sehingga agama itu tidak akan bisa dipisahkan dengan kehidupan kita. Kalau kita memiliki permasalahan, misalkan kita anak muda, apa sih masalahnya? Masalah asmara, masalah keuangan dan lain sebagainya, ya kan? Setiap permasalahan itu yang mengakibatkan anak-anak muda saat ini bisa jadi memiliki disorientasi atau malah memiliki orientasi yang jelas. Nah, ini yang menjadi karena kehidupan atau habit kebiasaan saat ini akan menentukan juga keadaan masa depan. Nah, oleh sebab itu integritas yang paling penting itu adalah bagaimana anak-anak muda sekarang ini backnya tuh agama. Karena kan sejatinya dalam Islam tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah harga mati bahwa pertolongan Allah itu tidak ada batasnya, beda kita meminta pertolongan kepada manusia. Nah, oleh sebab itu integritas muncul itu adalah datang dari hausnya akan hausnya akan kebenaran itu seperti apa sih? Nah, kebenaran dalam Islam tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya kemudian kalau anak muda saat ini pengen sukses karirnya, anak muda saat ini pengen sukses rumah tangganya, anak muda saat ini pengen sukses segala aktivitas kehidupannya, tiada lain dan tiada bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis bahwa ketika beliau di akhir hayatnya bersabda, sesungguhnya telah aku tinggalkan dua perkara yang dimana jika orang-orang itu berpegang teguh kepada dua perkara ini tidak akan mengalami kesesatan, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh sebab itu para kaum milenial, anak muda sekarang, zaman sekarang, kalau memang kita pengen menjadi Usamah bin Zaidnya abad ini, kita pengen menjadi Abdullah bin Mas'udnya abad ini, kita pengen menjadi Ali bin Abi Thalib abad ini, senantiasa mencari kebenaran, senantiasa mencari spirit
di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena sekali lagi bagi anak muda, khususnya laki-laki, kita memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab untuk diri sendiri, tanggung jawab untuk keluarga, tanggung jawab untuk istri, anak, orang tua, dan lain sebagainya. Maka tidak ada waktu untuk main-main, karena kita meyakini bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Setiap yang bernyawa itu pasti akan meninggalkan alam dunia ini. Hidup kita hanya sementara dan sebentar. Sangat sayang kalau waktu kita sia-siakan. Mari kita sama-sama integritas yang kuat, akidah yang kuat, keyakinan yang kuat tidak datang secara otomatis, kecuali memang kita haus untuk mencari kebenaran, dan sekali kebenaran itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan ya kan, kalau anak mudanya udah demen sama Al-Quran, kalau anak mudanya udah demen kalau dengar azan langsung ke masjid. Sekarang kan lagi rame nih masalah azan, kan? Masalahnya sih bukan azan atau enggak, tapi bagaimana cara kita menyegerakan ketika azan berkumandang. Nah, oleh sebab itu yang harus kita ramaikan, selain sekarang lagi ramai masalah azan, yang lebih penting dari itu, sejauh mana kita sudah bersegera ketika azan sudah berkumandang. Nah, kalau masjidnya udah penuh sama anak-anak muda, di soft pertama tuh bukan lagi kakek-kakek yang 70-60 tahun, tapi anak-anak muda cek orang Sunda mah regreg lah alam dunia teh, regreg ya kan, nyanta bahagia kalau memang anak mudanya sudah senang sama masjid, senang sama Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau kana ahlul qura amanu, kalau seandainya penduduk desa, penduduk kota itu beriman kepada Allah, maka Allah akan bukakan rezeki dari langit dan dari bumi. Oleh sebab itu, yuk anak-anak muda, sekarang pegang lagi Qur'annya, kaji lagi hadis Nabi, mudah-mudahan menjadi pengantar kita untuk kesuksesan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.